Sekarang kita buat programnya menggunakan Cafe Studio versi 10G. Klik 2 kali. Di sini kita pilih File, New Project. Kita isi untuk version name-nya, project name, kita isi SFT. Kemudian untuk PLC modelnya kita sesuaikan dengan PLC yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Di sini kita mulai membuat program. Kita buat dulu untuk rangkaian DOL-nya, Direct Online, untuk input ke instruksi SFT-nya. Kita masukkan kontak normally open. Kita ketik di sini R0. Kemudian klik override. Untuk outputnya kita pilih coil. Klik. Kita pilih coil yang ini. Addressnya R3000. Jadi R3000, relay 3000 ini adalah internal relay yang dimiliki oleh PLC Cayenne. Untuk penguncinya kita pilih yang ini, klik. Addressnya R3000. Untuk tombol stop kita masukkan kontak normally close. Addressnya R1. R001. Kemudian kita buat instruksi FT, shift register. Kita klik 2 kali di sini. Di sini kita pilih SFT. Yang ini diklik. Kemudian di sini kita isi 1000. Kita menggunakan internal relay dengan address 1000. Kemudian yang D2-nya kita isi 1003. Klik override. Kemudian untuk instruksi SFT ini, shift register ini, dia membutuhkan 3 input. Jadi input pertama di sini kita masukkan kontak normally open. Ini addressnya kita ambil dari kontak normally open output R3000. Kita ketik R3000. Kemudian untuk input yang kedua kita masukkan kontak normally open, addressnya R2006. Ini adalah special relay 1 second clock pulsa. Kemudian input yang ketiga kita masukkan kontak normally open, addressnya kita ambil dari main relay input R2 R002. Jadi untuk instruksi SFT ini, shift register ini, dia membutuhkan 3 input untuk operasionalnya. Input pertama R3000 ini fungsinya untuk input data, untuk memasukkan data awal.
Kemudian input yang kedua, relay R2006 ini untuk memindahkan data dari R1000 ke R1001, kemudian ke R1002 dan ke R1003. Kemudian untuk input yang ketiga R002 ini untuk mereset data, jadi untuk mengosongkan data di dalam instruksi SFT ini. Kemudian kita ke R1000. Di sini tertulis D1-nya R1000, D2-nya R1003. Jadi kalau di sini tertulis seperti ini, berarti nanti inputnya adalah input pertama R1000, input kedua R1001, input ketiga R1002, dan input yang keempat R1003. Sekarang kita coba untuk relay inputnya, kita ganti D2-nya R1006. Kita lihat, kalau di sini D1-nya tertulis R1000, relay 1000, dan D2-nya tertulis R1006, maka nanti inputnya itu ada 7 buah input. Input pertama R1000, input kedua R1001, input ketiga R1002, input keempat R1004, input kelima R1004, input keenam R1005, dan input yang ketujuh R1006. Jadi nanti inputnya ada 7 buah. Kalau di sini tertulis D1-nya R1000 dan D2-nya R1006. Kita rubah, D2-nya R1003. Sekarang kita buat inputnya. Input pertama R1000. Kita masukkan kontak normally open. Ketik R1000, klik override. Input kedua R1001. Input yang ketiga kita masukkan kontak normally open R1002. Kita tambah rung dulu. Dan input yang keempat kita masukkan kontak normally open R1003. Kemudian input ini kita gunakan untuk mengaktifkan sebuah output. Kita pilih coil. Output yang pertama R503. Yang kedua kita masukkan coil R502. Berikutnya R501. Kemudian yang keempat output R500. Sudah selesai membuat program. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Kita klik convert. Kita pilih convert.
Kita lihat ini conversion successful, klik OK. Kemudian kita klik monitor simulator, setup communication. Kita cocokkan dengan COM yang ada di device manager. Saya menggunakan COM 3. Kemudian klik OK. Kita kembali ke monitor simulator. Di sini kita pilih transfer to PLC. Kita tunggu prosesnya. Proses transfer data dari komputer ke PLC. Kemudian kita pilih monitor. Yuk kita lihat di PLC-nya, kita coba menekan tombol R000 adalah tombol start. Kita perhatikan input R1000 hidupnya atau on-nya secara bergantian. Datanya dari R1000 pindah ke R1001, 1002, dan 1003. Kalau saya tekan tombol R1, maka off juga secara bergantian. Sekarang saya start lagi dengan menekan tombol R0. Kalau saya tekan tombol reset R2, kemudian tombolnya saya lepas lagi, maka secara otomatis akan aktif lagi instruksi shift registernya. Kalau saya tekan tombol reset dan tombol reset belum saya lepas, maka data di shift registernya kosong. Kalau saya lepas kembali, maka secara otomatis relay R3000 akan input data kembali ke instruksi SFT. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.